Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita sudah memasuki bab terakhir dari bab 3, struktur dan fungsi tumbuhan. Subbab pada bab terakhir pada bab 3 ini adalah teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Tujuan pembelajaran dari mengapa kalian harus mempelajari materi ini adalah diharapkan melalui video pembelajaran kalian dapat menganalisa mekanisme teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan dengan percaya diri. Pada subbab sebelumnya, kalian telah mempelajari struktur organ dan jaringan yang menyusun tumbuhan serta fungsinya. Tahukah kalian bahwa struktur organ dan jaringan tumbuhan tersebut menginspirasi manusia untuk mengembangkan teknologi yang memiliki banyak manfaat bagi manusia? Lalu, apa saja sih teknologi yang telah dikembangkan? Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang telah dikembangkan oleh manusia adalah panel surya, sensor cahaya, lapisan pelindung dan pengilap, dan alat pemurnian air. Untuk lebih jelasnya mengenai bagaimana prinsip teknologi tersebut dibuat akan saya jelaskan pada pembahasan selanjutnya. Silakan kalian simak baik-baik ya. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang pertama adalah panel surya. Pernah tidak kalian melihat panel surya? Panel surya adalah alat yang digunakan yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Mekanisme kerja dari panel surya ini yang pertama, cahaya matahari ditangkap oleh panel surya. Kemudian, panel surya mengolah cahaya matahari menjadi sumber energi listrik, sehingga listrik dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mekanisme kerja dari panel surya ini terinspirasi oleh mekanisme fotosintesis yang terjadi pada daun tumbuhan. Masih ingat ya kalian bagaimana proses terjadinya fotosintesis? Nah, yang pertama, proses terjadinya fotosintesis itu cahaya matahari ditangkap oleh daun. Cahaya matahari tersebut digunakan oleh daun untuk proses fotosintesis. Masih ingat ya, hasil dari fotosintesis itu adalah glukosa. Glukosa itu dapat berupa makanan yang kalian konsumsi sehari-hari, misalkan padi-padian, kemudian sayuran atau buah-buahan. Glukosa tersebut kemudian diolah oleh manusia menjadi makanan. Makanan tersebut kalian makan sehingga akan menghasilkan sumber energi. Karena kalian sudah mendapatkan energi dari makanan, maka kalian dapat beraktivitas seperti berjalan, berlari, berolahraga, dan lain-lain. Nah, jadi sama ya anak-anak ya prinsipnya, mulai dari cahaya matahari yang ditangkap. Kalau panel surya berarti yang menangkapnya adalah panel surya, sedangkan jika fotosintesis yang menangkap dari cahaya tersebut adalah daun. Kemudian jika pada panel surya cahaya matahari tersebut diolah menjadi energi listrik sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan ketika fotosintesis, cahaya matahari dimanfaatkan daun sehingga akan menghasilkan glukosa. Glukosa tersebut akan diolah manusia menjadi makanan. Kemudian dari makanan tersebut manusia dapat mendapatkan sumber energi. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan yang kedua adalah sensor cahaya. Anak-anak, ketika kalian mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi hari tanpa harus dinyalakan dan dimatikan secara manual. Bagaimana sih hal tersebut bisa terjadi?
Anak-anak, lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya yang disebut fotoresistor atau light dependent resistor atau LDR, dan ada saklar yang mengatur on dan off. Fotoresistor ini mampu mendeteksi ada dan tidak adanya cahaya di lingkungan sekitar. Fotoresistor adalah resistor atau hambatan listrik yang dapat diubah nilai hambatannya melalui penyinaran cahaya. Hambatan listrik dari fotoresistor ini akan berkurang jika terkena cahaya. Dengan kata lain, jika terdapat cahaya, alat ini mampu menghantarkan listrik. Saat menjelang pagi, sinar matahari akan mengenai fotoresistor, menyebabkan listrik mengalir menuju saklar. Aktifnya saklar ini malah akan mematikan aliran listrik utama, sehingga lampu penerangan jalan menjadi mati. Sebaliknya, saat menjelang malam, aliran listrik tidak dapat mengalir melalui fotoresistor ini, sehingga tidak ada aliran listrik yang mengalir menuju saklar. Akibatnya, saklar berada dalam kondisi on, sehingga lampu penerangan menyala. Nah, anak-anak, mekanisme pada lampu penerangan tersebut juga terinspirasi oleh mekanisme yang terjadi pada tumbuhan. Salah satunya adalah tumbuhan kaktus. Kalian tahu tanaman kaktus kan? Tanaman kaktus hidup di daerah gurun yang kering. Kaktus memiliki stomata yang unik. Stomata kaktus akan membuka saat malam hari dan menutup pada saat siang hari untuk mengurangi penguapan air. Proses membuka dan menutupnya stomata didukung oleh aktivitas sel penjaga stomata. Sel penjaga ini memiliki reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor. Jadi sama seperti sensor cahaya pada lampu penerangan jalan tadi ya. Fotoreseptor yang dimiliki oleh tanaman kaktus ini peka terhadap cahaya. Saat siang hari yang terik, fotoreseptor pada sel penjaga akan menangkap cahaya dan menyebabkan air dalam sel penjaga dipompa keluar. Akibatnya, sel penjaga akan mengecil dan lubang stomata tertutup. Nah, sedangkan pada malam hari, air dipompa lagi masuk ke dalam sel penjaga dengan bantuan ion, sehingga sel penjaga menjadi lebih besar. Akibatnya, stomata menjadi terbuka. Nah, jadi sama ya anak-anak mekanismenya. Jika pada lampu penerangan jalan terdapat sensor cahaya berupa fotoresistor tadi, dan pada kaktus juga terdapat fotoresistor atau sel penjaga yang sama-sama peka terhadap cahaya, sehingga secara otomatis pada lampu penerangan jalan pada siang hari lampunya akan mati, sedangkan pada malam hari lampunya akan menyala. Sedangkan pada kaktus pada siang hari stomatanya akan menutup, sedangkan pada malam hari stomata akan membuka. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang ketiga adalah lapisan pelindung dan pengilap. Anak-anak, pernah tidak kalian melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kalian melihat kedua daun tersebut, kalian pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Mengapa sih hal itu bisa terjadi? Nah, anak-anak, jika kita melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kalian akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin atau wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air, sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan lilin ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Nah, ilmuwan mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air. Misalnya pada mobil atau perabot rumah tangga lain.
Nah, jika kalian lihat pada gambar, di situ ada bodi mobil sebelum dilapisi pelindung yang terbuat dari wax atau lilin. Terlihat kotor ya, terlihat tidak mengkilap juga. Kemudian, gambar kedua itu adalah proses pemberian wax atau lilin. Dan di gambar ketiga adalah gambar bodi mobil setelah dilapisi pelindung yang terbuat dari wax atau lilin. Terlihat lebih kinclong ya anak-anak ya, lebih licin dan mengkilap. Fungsinya adalah untuk melindungi mobil dari air atau dari kotoran-kotoran seperti debu. Nah, mekanisme ini sama kan seperti daun talas tadi, jadi sama-sama menggunakan lapisan lilin atau wax untuk melindungi mobil. Teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan yang keempat adalah alat pemurnian air. Anak-anak, pernah tidak kalian ke danau, waduk, atau kolam? Apakah kalian melihat eceng gondok di tempat tersebut? Apakah kalian juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Anak-anak, pada umumnya perairan yang ditumbuhi eceng gondok kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kalian melihat akar eceng gondok, kalian akan melihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Nah, akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air, sehingga air menjadi bersih. Bahkan, zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Nah, mekanisme dari akar serabut yang dimiliki oleh eceng gondok ini menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan alat penjernih air. Kalian juga pernah kan membuat alat penjernih air sederhana? Masih ingat ya bagaimana susunan-susunan agar kalian dapat membuat alat penjernih air sederhana tersebut? Alat penjernih air dapat merubah air keruh menjadi air bersih. Ketika dituangkan ke dalam alat penjernih air, maka secara perlahan air yang semula keruh menjadi bersih. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Nah, di dalam alat penjernih air tersebut terdapat susunan-susunan yang membuat air menjadi bersih. Bisa kalian lihat pada gambar ya. Di situ ada sabut kelapa dan ijuk yang merupakan adaptasi dari akar serabut yang dimiliki oleh eceng gondok. Nah, saluran ini disebut protein kanal. Protein kanal ini hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat protein kanal ini. Itulah yang menyebabkan air menjadi bersih. Nah, mekanisme ini sama dengan akar serabut yang dimiliki oleh eceng gondok ya anak-anak, dimana ketika ada eceng gondok di danau atau di waduk, maka air yang ada di danau atau waduk tersebut menjadi bersih. Anak-anak, sekian yang bisa saya sampaikan. Bab 3 sudah selesai. Untuk minggu depan silakan kalian belajar untuk ulangan harian. Jangan lupa untuk hari ini tugasnya segera dikerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.